Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai, final project dari kelompok kami. Sebelumnya di sini, ada saya nama saya adalah Maesa Putra Baskoro Cahaya Ramadan dengan NIM 19112900. Dan selanjutnya di sini ada anggota saya yang bernama, Mas Leon Ellen dengan NIM 19112907. Untuk final project kelompok kami ini adalah penerapan FBS probabilitas distribusi normal dalam monitoring keadaan suhu berbasis IoT. Jadi untuk final project kami ini, nantinya bakalan konfigurasikan menggunakan IoT atau Internet of Things untuk monitoring-nya. Nah, terus di sini kalau misalkan kita baca untuk knife Bayes sendiri di sini, adalah sebuah metode klasifikasi yang berakar teorema Bayes, knife Bayes. Nah, untuk, knife Bayes ini dia penekanannya ada di probabilitas ya. Jadi di sini kita akan, mempunyai rumus. Untuk rumusnya sendiri kita menggunakan rumus dari probabilitas distribusi normal yang kurang lebih untuk rumusnya seperti ini bentukannya. Akan tetapi pada, final project kami ini, untuk rumus dari, distribusi normal ini kami modifikasi, sehingga untuk rumus dari, probabilitasnya nanti akan berubah sesuai dengan projekan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya sini ada perancangan alat. Untuk perancangan alatnya sendiri di sini kami menggunakan, Node MCU ESP8266 untuk tipe chipset-nya itu 12E ya. Jadi ini sudah terintegrasi dengan WiFi, yang di mana nanti kita bisa mengkonfigurasikannya, data yang sudah diklasifikasi langsung dikirim ke server untuk dimonitoring. Dan selanjutnya juga di sini kami menggunakan DHT11. DHT11 ini sensor sensor untuk membaca suhu. Nah, oke, untuk selanjutnya sendiri di sini ada proses kerja dari algoritmanya. Kalau misalkan ditinjau dari, tadi tinjauan pustaka tadi untuk rumusnya, distribusi normal kurang lebih begini, akan tapi yang tadi seperti saya sampaikan, untuk, project kami ini disesuaikan untuk rumus probabilitasnya kurang lebih untuk rumusnya seperti ini dia. Nah, kenapa kenapa kita merubah atau memodifikasi dari, rumus distribusi normal, karena kalau distribusi normal itu, pendistribusian datanya itu sangat rapat dan sifatnya dia kontinu, sehingga, di sini kami menggunakan integral mulai dari minta hingga sampai batas yang tidak ditentukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kurang lebih untuk rumusnya seperti ini. Nanti untuk, probabilitas ini dia akan menentukan bahwa, si kondisinya itu dia berada, misalkan ini kan kita mengklasifikasikan suhu ya. Dia kondisinya itu berada pada suhu normalkah, peringatankah, ataukah bahaya. Nanti untuk yang mengklasifikasikannya itu ada di probabilitas ini, rumus probabilitas ini kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya di sini, akan ada yang menjelaskan, Mas Leon Ellen akan menjelaskan mengenai, eee, penghitungan dari NFBay sendiri. Monggo untuk Mas Leon. Oke, eh, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita itu mengimplementasikan dari sebuah rumus probabilitas yang sudah dijelaskan Mas Mahesa tadi ya. Oke, di sini kita mempunyai kondisi, suhu, dan kelembapan yang dimana masing-masing dari kondisi suhu dan kelembapan memiliki variabel yang berbeda ya. Ada F untuk kondisi, X untuk suhu, dan Y untuk kelembapan. Untuk datanya ini kami dapat dari sensornya langsung dan untuk kondisi kami yang menentukan bagaimana sih kondisi kalau misalnya suhunya segini dan kelembapannya tuh sekian gitu. Jadi kita udah menentukan ada batasan range-nya, kondisinya itu ada tiga ya, normal, peringatan, dan bahaya. Oke, langsung aja untuk ke perhitungannya. Sebelum kita mencapai ke probabilitas, di dalam probabilitas itu terdapat rumus buat menggabungkan semuanya. Nah, untuk menggabungkannya itu kita membutuhkan yang namanya mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dan kita membutuhkan nilai pi juga. Oke, di sini dapat diketahui untuk suhu dan kelembapan itu adalah variabelnya adalah x dan y. Makanya kita harus mencari masing-masing
nilai rata-rata dari suhu dan kelembapan. Jadi sudah kami hitung bersama dengan rumus sigma dari X atau Y dibagi dari sigma dari kondisi. Sigma dari kondisi ini maksudnya banyaknya kondisinya itu ada berapa. Di sini kan dapat diketahui dari tabel dari normal paling atas sampai peringatan yang paling bawah sampai bahaya yang paling bawah itu tuh kita udah mengetahui ada berapa data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk mencari nilai X-nya kita menghitung satu persatu ya. Misalnya kita menghitungnya per kondisi. Misalnya X di sini. Oke, kondisi normal itu ada 28,4 sampai 30,8. Jadi kita menghitungnya per kondisi, mau itu suhu atau kelembapan. Setelah itu dimasukkan ke rumus, habis itu dibagi dari sigma dari F-nya, kondisinya. Oke, boleh di-scroll ke bawah. Nah, setelah kita udah memasukkan rumus min tadi, kita dapat mengetahui nih, dapat melanjutkan bagaimana sih kita cara cari standar deviasinya. Nah, kalau untuk rumus standar deviasi itu kan kita harus membutuhkan yang namanya x-aksen sama y-aksen. Nah, di sini nilai x tadi sudah diketahui. Nilai x-aksen dan y-aksen itu adalah nilai masing-masing rata-ratanya. Nah, rata-ratanya tadi kita sudah hitung dari berdasarkan per kondisi ya. Nah, untuk suhu itu untuk rata-rata normal dia 29,667, sedangkan untuk kelembapan rata-rata normalnya itu 73,66667 gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapat simpulkan di tabel yang di bawahnya bahwa untuk perumusan standar deviasi kita tinggal memasukkan saja. Kita memilah, maksudnya memecah belah bagaimana biar nantinya tuh di terakhirnya kita menggabungkannya dengan mudah. Jadinya kita membagi X dikurangi X aksen dikuadratkan, habis itu nanti ada lagi Y min Y aksen dikuadratkan. Terus baru deh nanti kita dimasukkan ke rumus sigmanya. Jadi kita nanti menggabungkan sigma dari X min X aksen kuadrat digabungkan juga nanti dari sigma Y min Y aksen kuadrat. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, boleh di-scroll ke bawah. Setelah mendapatkan masing-masing kondisinya, kita baru bisa memasukkan standar deviasinya nih. Nah, untuk rumus standar deviasi kan kita membutuhkan akar ya. Akar dari sigma X itu tadi suhu, X aksen tadi rata-rata suhu berdasarkan kondisinya, normal, peringatan atau bahaya, terus dikuadratkan, habis itu nanti dibagi dari N-1. N itu apa? N itu kondisinya ya. Jadi banyaknya kondisi nanti kita dikurangin satu gitu. Jadi kita mempunyai dua standar deviasi ya. Standar deviasi untuk suhu dan standar deviasi untuk kelembapan. Oke. Setelah udah mendapatkan standar deviasi, ini kan kita mendapatkan standar deviasi berdasarkan kondisi ya. Kita memfilternya ada tiga kondisi, ada normal, peringatan, sama bahaya. Jadi kita mendapatkan tiga nilai. Nah, kalau setelah udah mendapatkan standar deviasinya, kita lanjut ke rumus probabilitas. Ya. Untuk standar deviasi yang sudah kita tentukan tadi, kita bisa mencari yang namanya probabilitas. Oke, untuk probabilitas itu rumusnya sudah dijelaskan Mas Mahesa tadi. Boleh scroll ke atas, Mas. Saya mau mengimplementasikannya lagi. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kita menggunakan konsep dari rumus sampel ya, yang dimana integral dari X itu ada batasan tak hingganya. Terus untuk 1/akar 2 pi. Nah, untuk bentuk ini tuh dia bentuk dari standar deviasi ya. 2 dikali pi dikali standar deviasi, habis itu dikalikan eksponensial, habis itu dari eksponensial itu dipangkatkan lagi min X dikurangi U. U ini dia minnya ya, rata-ratanya, habis itu dikuadratkan. Habis itu dibagi lagi 2 dikali standar deviasinya kuadrat gitu. Oke, boleh langsung ke perhitungannya. Nah, bedanya kita
bedanya standar deviasi dengan probabilitas yang sudah kita lakukan. Kalau standar deviasi tadi kita menghitungnya manual, sedangkan kalau yang probabilitas kita menggunakan sistem alat bantu ya. Di sini kita tinggal masukkan rumusnya. Oke, dapat diketahui 1/akar, SQRT itu akar. Nah, dari akar ini kita tinggal memasukkan angkanya. Tadi kan rumusnya 2 dikali pi. Nah, kita menggunakan pi-nya itu 3,14. Habis itu dikali dengan standar deviasi suhu. Karena kita mempunyai dua standar deviasi kan, suhu dan kelembapan. Nah, habis itu kita dikalikan lagi dengan eksponensial. Nah, nilai eksponensial tuh sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan nilainya. Habis itu nanti kita pangkatkan lagi dengan minus dari suhunya sekarang dikurangi tadi yang bentuk U itu adalah rata-rata. Terus habis itu dipangkatkan 2. Nah, setelah itu nanti dari pangkatnya itu nanti masih dibagi lagi di per 2 dikali standar deviasi suhu yang kuadrat. Eh, Demikian rumusnya. Untuk rumus kelembapan pun sama saja, cuma diganti dengan standar deviasi kelembapan dan nilai kelembapan yang sekarang, lalu rata-rata kelembapan juga disesuaikan, lalu untuk standar deviasi kelembapan yang kuadrat juga diganti untuk yang kelembapan. Dalam pengambilan keputusannya dapat disimpulkan dari percobaan kita, yaitu jika total suhu normal lebih dari total suhu peringatan dan total suhu normal lebih dari total suhu bahaya. Jadi di mana kondisinya itu keduanya harus memenuhi ya. Terus dapat disimpulkan juga kondisinya itu bakal normal. Terus yang kedua, jika total suhu peringatan lebih dari total suhu normal, total suhu peringatan lebih dari total suhu bahaya. Nah, itu nanti kita bisa dapat simpulkan maka kondisi suhu peringatan. Jadi ini cuman bagaimana cara kita itu untuk menetapkan apa sih yang bakal dilakukan ketika suhu itu normal dan peringatan dan bahaya. Kita menentukannya itu menggunakan sistem dari ini ya, sistem dari perbandingan. Terus yang terakhir itu jika total suhu bahaya lebih dari total suhu normal, syarat yang harus dipenuhi adalah total suhu bahaya lebih dari total suhu peringatan. Maka kondisi tersebut itu bakal bahaya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita misalkan kita ada contoh ya, kita contohnya ini dia ngambil dari di dataset ya. Kalau misalkan kita dilihat 28,9 untuk suhunya dan di sini untuk kelembapannya adalah 75. Kalau misalkan kita lihat di dataset ya, di 28 berapa tadi ya? Berapa tadi? 28,9 sama 75. 28,9. 28,9 sama 75 dan dia ini posisinya dia di kondisi normal. Sebagai ini kita ngambil contoh aja ya untuk membuktikan saja kalau misalkan untuk rumus probabilitas milik kita yang udah kita modifikasi itu berjalan dengan sesuai harapan ya. Nah, di sini kita bagi dulu ya. Bagi dulu untuk keadaannya, bagi 3 untuk keadaannya, yaitu di sini ada normal, di sini ada peringatan, terus di sini ada bahaya ya. Jadi untuk teknisnya sendiri nanti, rumus probabilitasnya ini antara misalkan kita taruhlah yang normal dulu ya kita ambil ya. Rumus probabilitas dari normal ditambah nanti rumus probabilitas dari, kelembabannya, nanti ini bakalan ditambah dan dijadiin suatu variabel yang dimana nanti variabelnya ini akan kita bandingkan untuk value-nya sendiri. Oke, kita langsung eksekusi aja. Sini misalkan tadi kalau lihat rumusnya lagi balik standar deviasi suhu, suhu sekarang, rata-rata suhu, terus di sini ada standar deviasi juga ya, berarti patokannya cuma 1, 2, 3, dan 4. Oke, di sini bisa kita langsung masukkan aja. Di sini kan ada tadi suhunya 28,9 ya. Kita masukkan terlebih dahulu sini untuk 28,9. Lalu selanjutnya di sini kalau kita bisa lihat lagi ini kalau untuk duanya ini udah rumus ya. 2 kali pi ini udah rumus dia ini 0,9 berarti ini standar deviasi dari suhu normalnya kalau misalkan kita lihat standar deviasi suhunya 0,913. Kita lihat apakah benar apa enggak 0,913. Nah, kurang lebih begitu. Nah, terus di sini
Ini dimasukin untuk rata-rata suhunya. Untuk rata-rata suhunya untuk yang normal tadi kita bisa lihat ke atas. Untuk yang normal sendiri di sini ada 29,66 udah sesuai ya yang kita masukin. Dan di sini yang selanjutnya ini balik lagi standar deviasi. Nah, maka untuk penghitungannya sendiri kita dapat di sini untuk, probabilitas suhu normalnya di sini kita dapat 0,389 ya. Lalu untuk, mencari dari probabilitas kelembapannya kurang lebih hampir sama kayak yang normal, tinggal kita ganti aja penyesuaiannya di sini untuk, standar deviasi kelembaban normalnya berapa, terus di sini suhu suhu sekarangnya itu berapa, terus terus di sini juga kita harus masukin juga rata-ratanya, rata-rata kelembapannya berapa. Nah, untuk, probabilitas kelembapan normal ini di sini kita dapat untuk, value-nya ini 0,007. Nah, kalau misalkan ini ditambah keduanya akan dapat sekitar angka 0,146. Nah, untuk seterusnya kurang lebih untuk penghitungan peringatan dan penghitungan probabilitas probabilitas bahaya kurang lebih sama, seperti yang tadi, seperti yang awal. Jadi nanti di sini untuk, pengambilan keputusannya kita balik lagi yang sudah tadi Mas Rion dijelaskan, jika total suhu normal itu lebih dari total suhu peringatan dan berarti antara keduanya ini syaratnya dia harus memenuhi dan total suhu normal dia harus lebih dari total suhu bahaya. Nah, kalau misalkan kita lihat kan tadi sini kan, kalau misalkan dilihat ini ada P total normal, terus ada P total, peringatan, lalu sini ada P total bahaya. Bukan, ini nih, P total bahaya di sini. P total bahayanya ini yang nanti kita menjadi, perbandingan ya, menjadi ya kita buat decision untuk keputusannya itu bagaimana. Nah, di sini kalau misalkan kita bandingkan ya, antara hasil dari kedua ini hasil untuk normal, ini hasil untuk peringatan, dan ini hasil untuk bahaya, maka bisa disimpulkan bahwa di sini untuk, normalnya berarti dalam kondisi tersebut, kalau misalkan tadi di soalnya kita lihat 28,9 dan untuk lembapannya itu 75, berarti untuk kondisi keputusan sistem, dia berada pada kondisi normal. Nah, kurang lebih begitu untuk penjelasannya. Lalu di sini saya juga akan menerangkan mengenai implementasi dari coding-nya sendiri. Di sini kami menggunakan dari, Arduino IDE ya. Arduino IDE ini, base-nya dia bahasanya bahasa C ya, yang nanti kita akan mengupload-nya ini ke dalam microcontroller ya, kurang lebih begitu. Yang membedakan di sini, kurang lebih untuk sintaknya doang ya. Jadi untuk penghitungannya seperti halnya di Excel, jadi kurang lebih teknisnya begini. Jadi, eee, standar deviasi dan mean yang udah kita hitung di dalam Excel di dalam Excel ini, nanti akan ditanam ke dalam, board atau akan diprogram terlebih dahulu ke dalam Arduino IDE untuk ditanam langsung ke dalam board-nya, kurang lebih untuk teknisnya begitu. Nah, untuk sintaknya sendiri sini ada sedikit perbedaan pada penulisan akar ya. Kurang lebih untuk, rumusnya untuk probabilitas suhu seperti ini, ya kalau misalkan dilihat di sini ya hampir sama kayak tadi penghitungan di dalam Excel, cuma yang membedakan di sini ada beberapa sintak yang harus dipenuhi, kurang lebih begitu. Oke, untuk pengimplementasiannya kita langsung aja di Arduino IDE-nya. Yang pertama di sini, saya sudah menetapkan untuk menggunakan sensor apa, tadi seperti yang penjelasan sebelumnya. Di sini, kami menggunakan sensor DHT11 yang di mana dalam, memprogram dari, sensor ini kita membutuhkan suatu library. Nah, library-nya itu di sini saya sudah siapkan untuk library dari DHT11 tersebut. Nah, lalu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk, di sini untuk N, eee MN suhu, berarti sini untuk mean suhunya, terus di sini ada kelembapannya, di sini ada standar deviasi normalnya, terus di sini ada SK ini buat kelembapan. SK ini untuk kelembapan. Jadi
Jadi ini, yang tadi yang sudah saya bilang untuk rata-rata suhu, rata-rata kelembaban, terus standar deviasi normalnya untuk suhunya berapa, terus standar deviasi normal untuk kelembapan berapanya, itu nanti di sini kita akan masukkan di program ya, kurang lebih begitu. Sini sudah saya tetapkan dan sudah saya masukkan keseluruhan. Lalu selanjutnya di sini ada, kita akan membuat suatu variabel dengan, tipe datanya double ya, karena di sini nanti basisnya dia bakalan, berkutik di 0, sekian sekian sekian. Jadi di sini menggunakan double atau bisa menggunakan float. Tapi di sini saya untuk antisipasi menggunakan double. Lalu di sini ada pendeklarasian dari, library dari, sensornya, sensor di hati tersebut. Di sini juga saya membuat suatu variabel float untuk menampung dari nilai yang dibaca dari sensor, kurang lebih begitu. Untuk di sini ada void setup, jadi kalau misalkan Arduino Uno sendiri dia memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Untuk fungsi setup-nya sendiri ini akan dijalankan sebanyak sekali. Selanjutnya di sini, fungsi loop. Nah, fungsi loop ini tempat kita menaruh program yang akan diulang-ulang terus-terusan. Nah, untuk void setup-nya sendiri, kita cukup di sini menginisialisasi untuk serial begin-nya ini untuk monitoring-nya nanti kita akan melihat untuk kondisinya di monitoring-nya ini sementara ya, sebelum nanti kita akan memasukkannya ke dalam server dari Bring-nya tersebut, kurang lebih begitu. Lalu di sini kita akan mengaktifkan dari fungsi library dari DHT-nya dengan DHT begin. Lanjut di sini ada fungsi loop ya. Di fungsi loop-nya ini di sini ada tadi yang, variabel yang udah saya deklarasikan untuk H dan T. Untuk H-nya sendiri itu untuk humidity, yaitu kelembapan, dan untuk T-nya itu adalah temperatur. Nah, ini fungsinya ini untuk membaca, sensor, untuk membaca suhu dari sensor, kurang lebih begitu. Nah, terus di sini barulah kita tanamkan untuk, nilai dari bukan nilai, kita tanamkan, rumus probabilitas yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Tadi kan kalau misalkan kita, lihat, kita balik lagi ya, kalau kita misalkan lihat, di sini kurang lebih untuk sintaknya ini begini, nah ini kita langsung masukkan aja, kita masukkan langsung ke dalam, Arduino IDE-nya. Nah, yang pertama di sini saya akan menghitung, seperti yang tadi penghitungan manual dengan Mas Leon, di sini, saya akan menetapkan untuk suhunya dulu, untuk suhu normalnya dulu itu berapa. Di sini saya pakai probabilitas suhu normal, kurang lebih untuk rumusnya seperti ini. Di sini ada standar deviasi normalnya, terus ada ini temperatur, berarti kan temperatur tuh, data suhu yang sekarang tuh berapa gitu. Terus di sini ada rata-rata suhunya, terus di sini ada standar, deviasi normal juga. Nah, lalu untuk kelembapannya kurang lebih sama, di sini kita pakai standar deviasi kelembapan normal, terus di sini ada humidity, ini atau kelembapan ya, kelembapan sekarang ini berapa, terus dikurangin dengan, rata-rata kelembapan yang udah kita hitung sebelumnya dengan Excel, lalu di sini juga ada standar deviasi kelembapan normal juga. Nah, lalu setelah itu, setelah kita tahu nih, setelah kita menghitung keduanya ini, lalu kita tambahkan nanti akan kita bandingkan untuk P totalnya ini sebagai keputusan sistem, kurang lebih begitu. Oke, jadi untuk, penghitungan probabilitas yang lain, itu kurang lebih hampir sama kayak penghitungan probabilitas suhu normal, kita tinggal masukkan dari rumusnya aja, kita langsung masukkan dari standar deviasinya, terus ya kita masukkan dari, rata-rata suhunya, suhu peringatannya itu berapa, terus rata-rata ya, kurang lebih, terus standar deviasi dari peringatannya berapa, kurang lebih begitu, untuk bahaya pun sama. Oke, untuk selanjutnya di sini kita ada, percabangan ya, percabangan untuk decision-nya dia, untuk keputusan sistemnya dia bagaimana. Jadi di sini kita, pakai if seperti yang tadi udah ada di doc-nya, ada di Google Doc kurang lebih, jika P total normal ini lebih besar dari P total peringatan dan P total normal ini lebih dari P total bahaya, maka dia akan menampilkan, keputusan kondisi normal. Nah, beda halnya kalau misalkan begini, kalau misalkan hanya salah satu saja yang memenuhi di sini, berarti dia tidak bisa dikategorikan dia masuk dalam kondisi normal, gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada jika P total peringatan dia, lebih besar dari P total normal dan P total peringatan dia lebih besar dari P total bahaya, maka untuk kondisinya sendiri di sini dia berada di dalam kondisi, peringatan.
Dan untuk bahaya pun kurang lebih sama. Di sini P total bahaya lebih dari P total normal, dan P total bahaya dia lebih dari P total peringatan untuk kondisinya dia berada di kondisi bahaya. Nah, kalau misalkan sudah, di sini kita bisa langsung menguploadnya di sini. Di sini saya menggunakan Node.mcu ya. Di sini langsung di-upload aja. Kalau misalkan udah, karena sini saya sebelumnya sudah mengupload ya dari programnya tersebut, kita sini bisa langsung melihat di serial monitornya aja. Sebentar. Kita bisa melihat di sini untuk kondisinya. Oke, kita bisa membaca sini dengan kita bandingin dengan melihat dataset ya. Sebentar. Oke, kita lihat untuk di suhunya. Oke, ini untuk kondisinya dia, statusnya dia normal. Kita lihat untuk value-nya dia yang keluar, yang dibaca dari sensor berapa. Di sini ada 31,60 dan 74,00. Kalau misalkan dilihat, kalau kelembapannya di 74 ini, akan tapi di sini ngelihat value-nya dia di 31. Nah, untuk 31-nya dia sebenarnya masih masuk ke rentannya ke normal, karena kan di sini peringatan dia mulainya dia dari 32,6 dengan ini suhunya ya, untuk suhunya 32,6, dan lalu sini untuk kelembapannya dia 68. Nah, berarti untuk klasifikasinya ini dia berjalan dengan baik dan normal, kurang lebih begitu. Oke, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.